semuanya, pasti Sobat Martabak penasaran kan podcast apa ya ini? Tapi sebelum ke podcastnya nih, aku mau kasih tahu dulu kepanjangan dari Sobat Martabak, yaitu Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika Kota Depok. Boleh kita kenalin dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Nadira Arfani Putri. Nama saya Yolanda Maura Putri. Podcast apa kali ini Kak Yola? Podcast ini tuh dipersembahkan dari kami, Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika. Dibuat tahun ini loh sama BNN Kota Depok. Dan kebetulan BNN Kota Depok itu menuju sekolah kami, sekolah SMK Taruna Bakti. Dan episode kali ini episode yang spesial banget karena kita kedatangan tamu Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Depok, Bapak Heru Prasetyo. Nah, apa kabar Bapak? Gimana Pak perjalanan dari sana ke sini? Seperti biasa macet. Oh, sudah biasa seperti itu, memang macet terus. Iya. Nah, Bapak, untuk yang viral-viral ini kan Pak, saya mau ngebahas nih Pak, kan banyak banget yang viral ya Kak Nadira ya? Iya, betul. Terutama yang viral itu kan kayak Citaim Fashion Week nih Pak. Oke. Nah, tadi pagi saya baru masuk kelas nih Pak, teman-teman saya bilang, kamu tahu nggak Citaim Fashion Week itu udah pindah tahu? Oh ya? Saya bingung Hah? Pak, pindah kemana? Terus pindah ke Rawakalong, itu loh yang di Depok, yang itu deket banget sama sekolah kita. Gitu, ayo kapan-kapan kita ke sana. Terus saya bingung, ngapain kita ke sana gitu kan? Ini resmi pindah atau Iya, masih wacana? Resmi Resmi pindah. pindah dan emang udah ada video kayak trailer gitu Pak. Oke. Ya. Udah viral beritanya di Udah mana-mana. viral banget. Bahkan di status WhatsApp pun itu semuanya kayak gitu semua. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa pendapat Bapak Citaim Fashion Week itu dipindahkan ke Depok? Dari sisi kreativitas itu positif. Iya. Namun perlu diantisipasi jangan sampai kreativitas yang baik itu nanti mengganggu daripada ketertiban umum. Jangan sampai masyarakat umum jadi terganggu atas adanya kegiatan itu. Tapi ngomong-ngomong, kalian nggak mau ada keinginan untuk bergabung di acara tersebut? Siapa dulu nih mau ngomong? Yola, boleh Ya, kali ya Yola, Kak Yola Yola. dulu. Gitu ya, Pak. Kalau saya Pak ya, saya pertama itu memang bukan passion saya Pak. Jadi takutnya kalau misalnya nanti saya ikut-ikutan nanti kayak, aduh, ini saya harus ngapain? Saya bingung kan. Tapi memang bukan passion saya. Terus kedua, saya lebih baik melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan hobi saya kayak gitu. Kalau kan Menurut Jola itu nggak positif kegiatan Fashion Week itu? bukan nggak positif ya Pak ya, cuman kayak lebih bermanfaat aja gitu Pak. Dan Oke. emang kan kelas kayak kita gitu Pak, itu kan memang banyak tugas banget ya Pak ya. Iya. Jadi lebih baik mengerjakan tugas lah daripada kayak gitu. Artinya ada skala prioritas yang lebih Iya, utamakan gitu iya, ya. sekolah lebih penting. Menurut saya juga Kalau sama Dira, Kak Yola, lebih mau ke asah skill juga sih dan lebih mau melatih hobi saja. tidak ada kesesuaian antara hobinya Dira dengan kegiatan Fashion Week, nggak ada. Nggak ada sih, saya hobi saya kan kebetulan storytelling. Oke. Dan passion saya bukan di Citaim Fashion Week Oke. kayak gitu, berlenggak-lenggok Iya. kayak gitu. Ya apapun kegiatan yang sifatnya bermanfaat saya pikir bisa dikembangkan. Tidak harus di satu sisi ya, mungkin di sisi yang lain. Masing-masing punya passion tersendiri. Dari tadi kan kita udah banyak apa yang ngomong-ngomong kan ya Dira ya. Iya. Nah, ada nggak sih kayak saya sempat berpikir ada nggak sih mereka tuh buat satu spot atau beberapa spot untuk mereka tuh melakukan hal yang tidak baik seperti merokok, minum obatan terlarang dan lain sebagainya, itu menurut Bapak ada nggak sih? Nah iya, apakah itu menjadi awal mula pecandu narkoba Pak? Nah, iya. Iya. Kemungkinan ketika terjadi pengumpulan massa pasti sekali kemungkinan ya, Iya, Kak. kemungkinannya akan selalu ada. Relativitasnya pasti cukup tinggi. Kalau itu menjadi pintu masuknya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, memungkinkan juga, sangat memungkinkan. Untuk itulah sebetulnya dibutuhkan suatu kerjasama ya, karena ini event mengundang banyak orang berada dalam tempat tertentu, harusnya ada regulasi yang mengatur. Contoh, kenapa tidak dibuat kawasan yang memang tidak boleh merokok misalnya, untuk menghindari pertanyaan Yola tadi, ada nggak Iya. yang merokok. Kemudian yang minum-minuman keras, harus dipastikan tidak ada peredaran minuman keras di situ, tidak ada yang menjual, tidak ada yang memperdagangkan, tidak ada yang memperdagangkan, harus clear. Begitupun juga kami harus memastikan bahwa tempat tersebut tidak ada penyalahgunaan narkotika. Oke, baik. Tapi saya dengar-dengar di internet nih Pak, apakah boleh narkoba itu digunakan? Iya, berdasarkan undang-undang tentang narkotika, bahwa untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, narkotika itu bisa digunakan.
Contoh, mungkin Dira pernah datang atau pernah dirawat di rumah sakit, Pernah. pernah ketika giginya sakit pernah dirawat juga. Pernah. Nah, itu kan ada semacam obat yang dimasukkan ke salah satu bagian tubuh kita yang menyebabkan rasa nyeri itu menjadi hilang. Kita merasa seperti kebas, Iya. tidak merasa kesakitan. Nah, itu sebetulnya juga merupakan salah satu jenis dari narkotika, tapi untuk kepentingan medis dan bukan disalahgunakan. Nah, tadi kan Pak bilang jenis-jenisnya Pak ya. Iya. Nah, saya mau tahu nih Pak, kita mau tahu jenis-jenisnya itu apa aja sih Pak narkoba itu tuh? Iya, berdasarkan undang-undang yang saya sebutkan tadi, undang-undang narkotika, ada 3 jenis narkotika, golongan 1, 2, dan 3. Kalau orang awam ya, masyarakat menyebutnya sabu, itu masuk dalam narkotika golongan 1. Itu contohnya. Masih banyak nanti di daftar itu penggolongannya seperti apa. Berarti di setiap golongan itu pasti ada tingkat level-levelnya gitu ya Pak ya? Ada, dari yang paling bahaya sampai yang boleh digunakan Betul. tapi dengan dokter gitu. tertentu, ya. Oke. Ya, sekarang saya gantian mau tanya sama Yola sama Dira ya. Ya. Misalnya ketika Yola atau Dira mengalami sakit kepala, kemudian ada seorang teman yang kebetulan memang sudah kenal, akrab, memberikan sesuatu atau semacam obat kepada Yola maupun Dira. Bagaimana Yola dan Dira menyikapinya? Nah, untuk saya pribadi ya Pak ya, yang pastinya tuh saya memastikan bahwa obat itu tuh adalah obat pusing. Iya. Dan obat itu boleh dikonsumsi. Mhm. Dan yang ketiga, saya pastikan mereknya itu tidak abal-abal Pak. Karena kan kalau banyak banget ya Pak ya anak-anak orang-orang zaman sekarang tuh buat obat-obatan itu tuh dari bahan-bahan apalah gitu Iya. Pak, yang tidak Yang yang tidak nggak bagus higienis, buat betul. yang tidak bagus Oke. untuk kesehatan. Ah. Untuk Kang Arida sendiri itu gimana? Kalau dari saya juga mau pastiin dulu obat itu aman dikonsumsi apa enggak. Mungkin karena kita sekarang teknologinya udah canggih nih, Iya. jadi kita bisa cari di Google, searching gitu apakah itu benar-benar obat pereda pusing gitu. Oke. Ya, udah bagus sih langkahnya. Iya. Upaya pencegahannya udah oke. Nah, saya mau tanya nih Pak. Oke. Pak kan Bapak kan pernah ngerasain remaja juga kan Iya. Pak. Nah Bapak pernah nggak sih Pak nemuin teman-teman Bapak atau orang lain itu yang pernah Bapak lihat itu mengkonsumsi narkoba kayak gitu, obat-obatan terlarang itu pernah nggak Pak? Iya. Ketika saya remaja pada zamannya ya tentu pada saja. zamannya. Saya mendapati teman saya beberapa orang yang memang mengkonsumsi narkotika. Di tahun-tahun itu masih rame-ramenya lah istilahnya ekstasi ya. Ekstasi Iya, itu ekstasi. awal-awalnya masuk. Sebagai teman saya berusaha untuk mengingatkan, saya berusaha untuk memberikan semacam saran pendapat gitu kan. Karena yang ada di benak saya berkata bahwa sebetulnya teman saya ini korban. Iya. Dia adalah orang yang dalam tanda kutip saat ini sedang tersesat. Dia butuh bantuan, dia butuh pendampingan, dia butuh teman untuk sharing. Nah, Iya. saya menganggap itu jadi bukan seolah-olah sebagai pelaku kriminal, tapi merupakan korban dari sebuah kejahatan. Kak Dira apa mau ditanya lagi nih? Kan itu pada saat masa remaja ya, Bapak Iya. kan sekarang udah jadi Bapak Kepala Badan Nasional Narkotika Kota Depok. Oke. Nah, apakah pecandu narkoba apabila tertangkap itu akan dihukum? Ya, tidak semua pelaku tindak pidana di narkotika itu dilakukan penegakan hukum. Dari kualitas barang bukti, kemudian kualitas pemakaian, ada yang kita lakukan asesmen. Tapi pada prinsipnya tidak semua pelaku tindak pidana narkotika itu dihukum. Khusus korban penyalahguna itu bisa dilakukan rehabilitasi. Undang-undang sudah mengamanatkan itu, dan justru bahkan undang-undang menyebutkan bahwa apabila masyarakat dengan kesadaran sendiri mau melaporkan, itu dilindungi. Jadi tidak semua, sekali lagi tidak semua pengguna narkotika itu bisa dihukum. Berarti jika ada orang kayak yang kayak misalnya kayak
dia badan dia tuh ada zat-zat di narkoba gitu-gitu Pak. Ya. Itu kalau misalkan dia mau direhab gitu itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak akan dihukum. Iya. Nah berarti Nggak untuk teman-teman yang mungkin saudaranya atau sekitarnya mengalami seperti itu, kecanduan seperti itu tidak apa-apa, tidak usah takut untuk lapor gitu dan minta direhab, karena tidak akan kena hukum ya Pak Tidak. ya. Ya, Badan Narkotika Nasional Kota Depok bakal ngelindungin. Iya, bakal bantuin kalian untuk direhab gitu. Dan untuk anak-anak atau orang-orang sekitar yang istilah kayak ketahuan langsung gitu Pak, itu baru yang dihukum ya Pak ya. Iya, itu pun nanti kita asesmen dulu. Oh. Apakah dia memang masuk kategori pengguna atau dia masuk kategori ke bandar dan kurir. Untuk dua hal tadi itu harus tindak tegas. Karena jelas-jelas itu sudah masuk kualifikasi yang berat. Kalau dia bandar, dia pengedar dan sebagainya. Tapi kalau hanya pecandu, apalagi pemula yang mau menggunakan awal, itu harus kita rehabilitasi. Oke, baik. Terus saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak nih Pak pecandu narkoba itu kebanyakan nih Pak, itu kebanyakan tuh anak-anak remaja zaman sekarang atau emang orang tua gitu Pak? Dari hasil penelitian terakhir membuktikan bahwa penyalahguna terbanyak adalah di kalangan remaja ya, usia-usia produktif. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin mau tanya ke kita itu tentang narkoba atau apa? Iya, saya mau tanya sama Yola sama Dira ya. Iya. Bangga nggak hidup di Indonesia? Bangga banget, pastinya bangga banget. Bangga ya? Bangga. Apa alasannya? Alasannya karena kan di Indonesia juga kan kayak seru aja gitu Pak, kayak mereka emang negara hukum. Oke. Tapi mereka tidak streng kayak apa ya? Kayak sekuat hukumnya itu tidak sekuat negara-negara lain Pak. Yang memang orang-orang negara lain itu sampai saya pernah lihat di sosial media ya Pak ya, sampai mereka bilang mendingan di Indonesia gitu, saya nggak kuat di sini, dia bilang gitu. Terlalu berat misalnya. Iya, terlalu berat gitu. Kalau dari Dira? Kalau menurut saya bangga banget malah, karena Indonesia itu kelebihannya ada di sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang berlimpah. Iya. Menyambung apa yang disampaikan Dira tadi, ada kata sumber daya manusia. Iya. Tahukah kalian bahwa Indonesia ini berpenduduk terbesar kelima di dunia, bahkan mau mencapai keempat? Banyak sekali. Iya. Nah, itu artinya bahwa kita memiliki modal dasar pembangunan, yang mana apabila modal dasar pembangunan itu digunakan secara optimal, pasti akan meningkatkan kesejahteraan. Karena tujuan bernegara itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, ini perlu diantisipasi, karena bukan hanya kita bicara kuantitas atau jumlah saja, tapi ingat dengan kualitas. Nah, ini yang sudah diketahui oleh para penyalahguna narkotika itu, para bandar, para kurir, bahkan para produsen narkotika. Ketika melihat pangsa pasar yang begitu besar Indonesia dengan penduduk yang besar seperti itu, yang akan dihancam adalah kualitas manusianya. Nah, ketika kualitas itu hancur, maka hancurlah juga masa depan bangsa itu. Oh ya, ternyata dari kualitas juga ya Pak, ngaruh juga ya Pak ya. Betul. Gak kerasa nih teman-teman atau sobat-sobat martabak, kita udah ngomong-ngomong lama ya sama Pak Heru. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Kalau kami undang lagi boleh kali ya. Dengan senang hati. Nah teman-teman atau sobat martabak nih, kita punya pertanyaan untuk kalian. Silakan dijawab dan dikirimkan jawabannya kalian ke sosial medianya BNN Kota Depok yang nantinya kami akan taruh di sini. Pertanyaannya, ya apa tuh Kak Nadira? apa saja yang harus dilakukan oleh remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Teman-teman, kalian tinggal kirim jawaban kalian di sosial medianya BNN Kota Depok ya. Ya, ditunggu setelah 7 hari upload video ini di YouTube. Nah, untuk pemenangnya nanti kami akan umumkan di Instagram, Twitter, dan Facebook. BNN Kota Depok pastinya ya. Nah, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share ya. Iya, yang pastinya kalian tungguin episode selanjutnya ya. Pastinya bakal seru banget, terus Menarik. asik juga guys. Oke, udah. Nah, ya. Sampai jumpa sobat martabak semuanya.